itu sebenarnya bukan yang ngajari siapa, Kak. Ini kunci ya. Jadi ketika orang kan kadang-kadang begini, karena merasa terlalu seakan-akan Allah itu kamu nggak bisa, misalkan begitu. Padahal Allah itu memanggil terus. Kan bisikan-bisikan panggilan-panggilan ilahiyah itu kan terus. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu rendah diri, gitu. Rendah diri ya, bukan rendah hati ya. Iya, rendah. Kalau rendah diri seakan-akan nggak bisa, gitu. Sehingga lalu munculnya begini, Kak. Apakah bisa tanpa torekoh bimbingan guru mursyid itu? Ya memang guru mursyid itu bukan mutlak, nggak harus mutlak ada dalam artian formal, Kak. Kan yang dimaksud itu seringkali yang disebut guru mursyid kan guru formal. Di apa namanya? Di baiat formal. Enggak. Yang penting itu guru hakikat. Dan guru hakikat itu sebenarnya niatmu sendiri. Nah, itu niat. Makanya di dalam sebuah ungkapan inna aunallahi biqadri niyati abdi. Pertolongan Allah itu tergantung niatmu. Jadi sampean misalnya punya guru hebat sehebat apapun, nek niatmu salah, gak bakal tekan kayak Kurawa. Tetapi sampai nek niatnya bener, walaupun gurumu salah, kamu bisa sampai ke Allah. Walaupun gurumu salah. Keberhasilan perjalanan spiritual ditentukan oleh niatmu. Ya seperti analoginya tadi pewayangan itu. Iya betul. Ya, jadi memang ritual-ritual agama itu pada ujungnya adalah menuju Allah, ya kan? Nah menuju Allah itu mau tidak mau melunturkan atau menjernihkan. Mungkin kata-kata yang paling tepat itu menjernihkan ego kan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kayak sholat, tubuh kita itu sebenarnya juru bicara dari kedalaman batin kita. Orang kalau zikir khusyuk tubuhnya nyaman sekali Kak, dan terasa di tubuh itu. Ya, jadi ya ini kalau konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di Q&A ya. Tanya jawab yang pertanyaannya telah teman-teman kirimkan melalui apa namanya? Kolom komentar di YouTube ya. Sudah ada banyak pertanyaan lewat WA sebenarnya banyak, tapi nyun sewu yang kita akan menyelesaikan dulu pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube ya Kak ya. Baik, saya ditemani oleh Kak Ami untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan via komentar YouTube. Silakan Kak Ami, ada pertanyaan apa? Oke. Ini dari username Muhammad Hanif B9Khi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bisakah Anda mengajari saya bisa masuk ke dimensi diri lapis demi lapis dari bagian terluar jasad atau sadar ke kholbu ruh menuju sir alamul lahud wusul ilai hadrati rabbi ma'rifatullah. Apa bisa tanpa thariqah bimbingan guru mursyid? Monggo dijawab nggih atas jawabannya. Jazakumullah khairun katsir Pak Ustadz. Ya, jadi ini kan kalau ditanya apa jenengan bisa ngajari, nggak bisa. Kecuali ini, jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan yang ngajari siapa Kak. Ini kunci ya. Jadi ketika orang kan kadang-kadang begini, karena merasa terlalu seakan-akan Allah itu kamu nggak bisa, misalkan begitu. Padahal Allah itu memanggil terus. Kan bisikan-bisikan panggilan-panggilan ilahiyah itu kan terus. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu rendah diri, gitu. Rendah diri ya, bukan rendah hati ya. Iya, rendah. Kalau rendah diri seakan-akan nggak bisa, gitu. Sehingga lalu munculnya begini Kak. Atau itu kadang-kadang menjadi ini Kak, menjadi tanda bahwa kita ini kepengen enak-enakan. Pokoknya anggere guruku ngajari aku iso gitu. Jadi yang penting guru, enggak. Yang penting itu yang berguru, bukan gurunya. Jadi yang penting ketika hubungan guru murid, ini kalau contoh di pewayangan itu jelas Kak. Contoh di pewayangan ya, itu yang dulu Abah itu sering cerita ke saya. Bima atau Werkudara, Werkudara. Itu gurunya Durna Kak. Durna itu kan di pewayangan Jawa ya, itu kan bukan orang baik. Iya. Tetapi karena Bima itu niatnya baik, dia tetap nyampe usul kepada Allah. Itu sebenarnya gambaran. Yang penting itu bukan gurunya, itu yang penting itu yang berguru. Itu makanya gambarannya gitu. Ya. Jadi Druno itu kan punya murid Pandhawa, punya murid Kurawa, kan sama-sama muridnya. Nah, Druno ini kan
kalau di pewayangan Jawa itu kan disimbolkan sebagai tokoh yang licik, tokoh yang mbang cini, mbang ciladan, beda-beda ke muridnya kan gitu. Kan itu bukan guru ideal. Tetapi karena niat dari sang murid ini memang tulus ikhlas, dia bisa nyampe ke Allah. Jadi untuk menyampaikan kepada Allah, nyuwun sewu ya. Kalau mungkin kata-kata saya ini tidak kurang enak didengar, bukan guru yang paling penting. Makanya tadi ditanya, apakah bisa tanpa torekoh bimbingan guru mursyid itu? Ya memang guru mursyid itu bukan mutlak, nggak harus mutlak ada dalam artian formal kan. Kan yang dimaksud itu seringkali yang disebut guru mursyid kan guru formal. Di apa namanya? Di baiat formal. Enggak. Yang penting itu guru hakikat. Dan guru hakikat itu sebenarnya niatmu sendiri. Nah, itu niat. Makanya di dalam sebuah ungkapan inna aunallahi biqadri niyati abdi. Pertolongan Allah itu tergantung niatmu. Jadi sampean misalnya punya guru hebat sehebat apapun, nek niatmu salah, gak bakal tekan kayak Kurawa. Tetapi sampai nek niatnya bener, walaupun gurumu salah, kamu bisa sampai ke Allah. Walaupun gurumu salah, kamu bisa sampai ke Allah. Dan itu sebenarnya banyak sekali Kak, orang-orang hebat yang gurunya sebenarnya nggak hebat juga, atau bahkan gurunya sebenarnya secara kecenderungan orang awam melihat gurunya itu nggak baik. Tetapi dia bisa sampai kepada Allah, dan itu makanya saya tuh simbol-simbol pewayangan itu saya sangat senang karena sering bisa menjadi analogi bagi perjalanan spiritual kita. Ya, jadi yang penting sebenarnya saya berpesan pada diri saya sendiri ya, kepada Pak Muhammad Hanif atau Mas ya. Jadi yang bukan saya yang ngajari atau guru mursyid yang ngajari, bukan. Yang paling penting niat kita. Ya. Niatnya apa? Gini niat itu. Kita suluk istilahnya, bertorik istilahnya, torekoh istilahnya. Yang kamu cari apa? Itu sebenarnya niat itu. Jadi niat itu beda dengan niat fikih ya. Kalau fikih kan usolli fardhul maghribi misalnya pakai usolli. Itu fikih, itu niat yang disebut di dalam syariat ya. Tetapi niat, nah kalau teman-teman baca Sirul Asrar, yang disebut niat itu adalah mengendorkan egonya. Itu niat, semakin tulus, semakin egonya semakin kendor, niatnya makin tulus. Makanya selalu bertanya, dalam perjalanan spiritual, siapapun guru kita. Ya saya ulangi ya. Kalau memang kita ingin menapaki tangga-tangga spiritual, tidak usah fokus siapa gurumu. Yang paling fokus adalah menjaga niatmu. Ya, jadi menjaga niat kita. Kamu melakukan ini semua, kamu zikir nafas, kita suluk, kita latihan begini, itu apa yang kamu cari? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh diri sendiri, nggak bisa orang lain. Lalu muncullah jawaban. Nah, ketika jawaban muncul diakui. Nggih ya Allah, saya masih mencari ini. Ya tahu ketika misalnya, oh iya aku ikut riyadhah, ikut torekoh itu biar rezeki saya banyak. Ternyata begitu yang muncul dalam hati kita. Diakui saja, nggak usah ditolak. Oh nggak boleh. Enggak, memang itu adanya. Diakui, nggih ya Allah, saya akui saya ini ikut torekoh biar rezeki saya banyak. Saya akui ya Allah, saya belum bisa menjadikan engkau sebagai satu-satunya cita-citaku ya, gitu diakui aja. Nah itu nanti berarti niatnya baik kalau sudah gitu. Kalau kan gayanya kita nggak ngaku kan. Kita belum ikhlas tapi wah masih banyak tapinya. Tapi ya sudah. Jadi itu ya. Jadi saya mungkin tidak menjawab detail atau fokus ke pertanyaan ini tentang dimensi lapis demi lapis. Itu sudah sering saya sampaikan di bahasan tentang zikir nafas ya, tentang qalbu, ruh, menuju ini dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi secara global ya Kak ya, bahwa keberhasilan perjalanan spiritual tidak ditentukan oleh gurumu. Keberhasilan perjalanan spiritual ditentukan oleh niatmu. Ya seperti analoginya tadi pewayangan itu, walaupun Bima itu gurune salah, gurune Durna Bima itu, tapi dia bisa wusul kepada Allah. Dia bisa nyampe kepada Allah yang disimbolkan dia bisa memasuki kefanaan melalui telinganya Dewa Ruci itu. Nah, itu cerita pewayangan. Yang seneng wayang ya silahkan dinikmati, yang nggak seneng juga nggak apa-apa, tapi simbolismenya begitu. Yang saya pandang kan simbolnya. Jadi nggak usah bingung. Jadi orang itu sering Kak,
seumur hidupnya cuma golek guru kan. Ada itu orang dari wis ben cari guru yang cocok, cari guru yang cocok, nggak nyampe-nyampe. Ini bersandarnya kepada guru. Nah, iya karena dia meyakini guru saya harus bener gitu. Padahal yang ngerti guru bener apa ora itu ya nggak tahu loh kan. Iya nggak sih? Ya siapa yang tahu? Yang tahu ya Allah. Makanya bersandarnya kepada Allah saja. Dan cara bersandar kepada Allah itu melalui niat. Karena hubungan hamba dengan Allah melalui niatnya, bukan melalui gurunya. Betul. Ya, jadi hubungan hamba dengan Allah melalui niatnya, bukan melalui gurunya. Guru itu kan hanya teman seperjuangan, seperjalanan. Makanya Rasulullah nyebutnya sahabat. Bukan murid tapi sahabat. Itu teman perjalanan. Ya, dia tidak terus menentukan itu. Kalau menentukan Kak, ya Rasulullah itu ngajari paman-pamannya itu kurang apa? Itu Rasulullah loh. Iya kan? Nah, Rasulullah itu berdakwah pada orang banyak kan. Kan gurunya wis paripurna, guru yang paripurna, guru yang sempurna. Nyatanya ya banyak keluarga Rasulullah yang tidak usul kepada Allah kan. Padahal guru dari Rasulullah. Karena memang yang penting bukan gurunya. Yang paling penting bukan gurunya, bukan yang penting ya. Yang paling penting bukan gurunya, yang paling penting niat. Nah, jadi tugas kita itu memperbaiki niat. Nah, nanti ketika niat kita sudah tulus Kak, baru nanti kita mau cari guru apa cari apa itu nanti lebih nyaman rasanya. Ya saya kira gitu. Ya ada lagi Kak pertanyaannya? Ada lagi dari username Antok Mas 2787. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ritual-ritual atau rukun Islam hanya untuk melatih ego untuk mendekatkan ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, kekhusyuan, dan lain-lain Ustadz? Lalu riyadhah apa yang efektif untuk merasakan menikmati semua keadaan tersebut? Iya betul ya. Jadi memang ritual-ritual agama itu pada ujungnya adalah menuju Allah, ya kan? Nah menuju Allah itu mau tidak mau melunturkan atau menjernihkan. Mungkin kata-kata yang paling tepat itu menjernihkan ego kan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kayak sholat, puasa, zakat, sedekah, umroh, haji itu semuanya sebenarnya tujuan itu adalah menjernihkan ego. Itu tujuannya. Jadi tujuan ibadah itu mana arofa nafsahu. Jadi memahami diri sebenarnya. Memahami diri itu bermakna tazkiyatun nafs itu. Bermakna menyucikan diri. Karena jalan satu-satunya menuju Allah itu tazkiyatun nafs itu. Jalan satu-satunya menuju Allah itu arofa nafsah itu. Ma'rifatun nafs itu sebenarnya. Maka ibadah-ibadah itu harus diturunkan untuk itu. Yang jelas ya misalnya sholat. Sholat itu kan kata-katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau baca Fatihah iya kana budu wa iya kana stain. Yang kita mintai tolong dan disembah itu hanya Allah. Kita enggak menyembah materi, enggak menyembah jabatan, enggak menyembah karir, enggak menyembah ini. Ya Allah, itu kan menjernihkan ego sebenarnya. Jadi betul, memang ibadah-ibadah itu tujuannya ya menjernihkan ego. Lah riyadhahnya apa? Riyadhah paling bagus ya ibadah itu kan. Riyadhah paling bagus ya sholat itu. Tapi bukan sholat yang bersumber dari ketakutan. Sholat yang disandarkan kepada kecintaan kepada Allah. Lah gimana riyadhahnya ya? Dimaknani sholatnya kan gitu kan? Dimaknani sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dihayati. Lalu ada ilmu-ilmu biar bisa menghayati tak sinau menghayati. Terus saya belajar rileks, belajar macam-macam. Jadi itu kan nanti memudahkan ritual ibadah agar kita bisa khusyuk di dalam sholat itu ono latihane, ada riyadhahnya. Nah itu torekoh itu kan ngajarin kayak gitu. Biar kalau sholat itu terasa sholatnya. Jadi nggak cuma dimensi syariatnya sholat. Bukan hanya dimensi syariat, tetapi juga dimensi hakikat. Nah atau makna-makna sholat. Ya gitu ya. Jadi riyadhah paling penting ya riyadhah ibadah itu. Ibadah ritual-ritual itu sebenarnya riyadhah. Ya cuma sayangnya kita jadikan beban ya. Jadinya enggak riyadhah beban. Ya gitu kan. Oke. Selanjutnya dari username Didin U4H. Assalamualaikum. Rahasiamu rahasiaku. Rahasiaku rahasiamu. Aku bukanlah kamu. Kamu bukanlah aku, walau kita adalah satu. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara melewati dogma dan doktrin dalam beragama?
karena saya merasa terhambat dalam mendapatkan ilmu karena sulit untuk berkembang. Terima kasih. Iya, mendekati agama sebagai dogma itu memang di dalam satu batasan tertentu baik kan. Tetapi kalau terus-menerus itu menghambat perjalanan spiritual. Makanya saya jelaskan tadi ya. Mendekati sholat, ini contoh sholat aja ya. Sholat itu kan sering didekati dogmatis. Rukun sholat 13. Kalau enggak ini enggak sah. Kalau enggak sah, kamu sholatmu enggak diterima Allah. Kalau enggak diterima Allah, masuk neraka. Jadi dogmanya itu dogma masuk neraka. Oh iya, ketakutan tadi. Ketakutan, akhirnya beribadah itu ya karena takut. Penyakitnya jadi was-was, penyakit kompulsif kan. Itu resikonya kalau kita mendekati agama dari dogma. Tetapi kita menyalahkan dogma total ya salah juga. Karena ada ruang tertentu memang harus pakai dogma. Misalnya ini kan contoh aja sederhana. Anak-anak kan belum paham. Misalnya yang jelas puasa kak ya. Kalau saya dulu sama bapak, kalau nggak puasa nanti nggak beli sepatu, nggak beli baju baru kan itu. Ya saya puasa, tapi puasa saya kan karena dogma dogma ketakutan. Iya kan? Apakah saya begitu terus? Nah saat itu baik bagi saya. Karena saya belum bisa memahami tentang hal-hal yang bersifat hakikatiyah, yang bersifat hakikiyah itu. Iya kan? Saya nggak bisa memahami, udah pakai dogma aja. Nah, tapi masuk ngono terus itu. Teman-teman bekerja misalnya. Kalau teman-teman bekerja pakai dogmanya dogma ketakutan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Kalau saya telat, gaji saya dipotong. Kalau saya begini, nanti begini. Nah, itu dogmanya dogma ketakutan. Jadi ciri dogma itu menimbulkan rasa takut. Batas tertentu baik. Ya. Tetapi kalau terus-menerus begitu, kamu stres. Ya stres kan lama-lama gitu. Lalu gimana Ustadz? Ya lampaui. Lampaui dogma. Bekerja itu bukan karena takut, tapi mencintai pekerjaan. Dengan apa? Dengan perenungan. Bahwa pekerjaan ini ya yang ngasih Allah. Saya sering sampaikan kak, kalau saya pas ceramah di perusahaan-perusahaan gitu ya. Orang itu datang ke kantor bekerja, itu sebenarnya kayak wong sholat. Karena kamu tanpa bekerja di kantor, kamu nggak makan. Kalau kamu nggak makan, kamu nggak sholat, nggak bisa ketemu Allah. Iya kan? Iya. Sehingga sebenarnya kita renungi gitu. Ini namanya torekoh atau metode ya, metode agar kita melampaui dogma tadi. Jadi metodenya atau torekohnya waktu ini melalui pekerjaan ya. Misalnya saya ini bekerja di klinik, lalu saya mendapatkan hasil rezeki dari Allah. Maka saya mencintai pekerjaan saya karena melalui pekerjaan saya itu saya kuat rukuk dan sujud kepada Allah. Nah, jadinya saya bekerja itu indah gitu. Ya, kalau saya bekerja indah, ya nggak dogma lagi. Wong dogma itu kan kita diikat oleh aturan dari luar gitu, bukan dari kesadaran dari dalam. Jadi dogma itu sifatnya kan eksternal kan. Nah, tapi kalau kita ingin bahagia harus dari internal. Tapi nyalah ke eksternal itu ya keliru. Perusahaan kalau sembarangan gitu ya bisa kacau perusahaannya kan. Ada orang tertentu yang memang harus pakai dogma. Ini kalau dia nggak pakai dogma, nggak pakai hukuman, nggak pakai apa? Hukuman dan ini reward and punishment, bisa kacau perusahaan. Memang ada orang yang kadang-kadang perlu didekati dengan dogma itu. Tetapi kita harus bertanya kepada diri, mosok ngono terus, masa begitu terus kita? Jadi kalau dogma itu mengatur hubungan antar sosial. Iya, kalau ketika sudah mengganggu hubungan sosial harus pakai dogma. Kalau sudah mengganggu kan. Makanya sebenarnya kan seandainya orang itu sadar semua, kan nggak diperlukan aturan sebenarnya. Ya kan, misalnya di perusahaan nih, orang ini sadar semua ini, karyawannya sadar semua, kan nggak usah pakai aturan, nggak usah ada reward, nggak usah ada punishment. Tetapi kan kita nggak bisa memaksa orang begitu semua. Iya kan? Lah yang maksa itu yang nggak sadar sebenarnya. Ya sudah ini memang bisanya pakai dogma ya pakai dogma aja. Tapi kalau kita secara pribadi kok gitu terus ya repot. Ya secara pribadi lah ya, direnungi. Lah perusahaan mau pakai aturan manajemen aku serak masalah, mau aku seneng kok. Saya ini sudah seneng kerja. Mau ada reward, mau ada punishment kan nggak masalah juga. Jadi kalau orang itu masih mempermasalahkan dogma, sebenarnya itu dia juga sedang dikendalikan oleh rasa bencinya pada dogma juga kan. Iya kan? Mangkel sama dogma mangkel. Loh berarti kamu
di apa hatimu dikendalikan oleh dogma juga kan. Nah ya sudah ya dogma ya nggak apa-apa silakan gitu. Misalnya saya sebagai misalnya atau ada orang misalnya bekerja di suatu tempat disodori ini aturan di perusahaan ini ya. Kalau telat sekian gini. Nah ini kan memang harus ada kan, harus ada. Tetapi si orang tadi karena memang dia sudah mencintai perusahaan itu kan dia tahu bahwa nggak ada itu pun aku nggak apa-apa. Nggak ada reward, aku ya tetap bekerja dengan tulus ikhlas, dengan bahagia. Nggak ada punishment, aku juga tetap bahagia. Loh kan, tetapi kan aturan itu ada, gitu. Kan nggak masalah juga. Ya nggak dipermasalahkan. Nggak dipermasalahkan dogma itu. Tetapi kalau si orang tadi, ngapain udah kayak gini? Saya ini sudah sungguh-sungguh. Ya itu keliru juga dia. Berarti dia dijajah oleh adanya dogma ini. Ya sudah, ada dogma ya nggak apa-apa. Tetapi bagi kita secara pribadi, dogma itu tidak menjajah kita. Ya biarlah ada aturan. Ya saya tetap baik, nggak ada aturan ya saya tetap baik. Nah itu. Ya gitu kan. Oke. Ya, Silakan ada lagi. Ya, selanjutnya dari username Jasa Bangun Rumah Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Saya Hambali, namun ingat mau tanya lagi tentang fenomena merinding. Oh ya. Itu sebenarnya sudah pernah saya jelaskan waktu kita membahas kepekaan energi zikir kan. Oh ya. Jadi orang itu kalau berzikir kulitnya akan damai. Jadi sebenarnya gini, ini intinya ya. Tubuh kita itu sebenarnya juru bicara dari kedalaman batin kita. Orang kalau zikir khusyuk tubuhnya nyaman sekali Kak, dan terasa di tubuh itu. Ya. Jadi ya ini kalau konsepnya, kalau teman-teman ingin mempelajari namanya belajar tentang neuroimunologi, psikoneuroimunologi atau hubungan antara somatik ya, psikosomatik ya. Hubungan antara psikosomatik, antara psikis dan soma. Soma itu tubuh. Jadi fenomena merinding itu ya ada dua, merinding karena takut, tapi merindingnya sama Kak. Sama-sama merinding. Sama-sama merinding. Ada merinding karena keharuan. Misalnya kami mau ujian, ketemu dosen merinding juga ya. Nah, atau mau lewat daerah yang menurut orang-orang di situ serem merinding. Tapi kami berada di atas bukit lalu melihat hamparan sawah ladang merinding juga. Jadi merinding itu tanda dari suasana batin. Dia itu semacam tanda aja. Nah, jadi juru bicara saya nyebutnya. Dan yang tahu itu merinding karena ketakutan? Ya orangnya sendiri itu menimbulkan kedamaian apa tidak. Gitu ya. Nah saya kira saya tidak bisa, karena ini bahasanya kalau mau dibahas secara neuroanatomi ya harus ada ada PPT-nya ya. Tetapi saya kira begitu, saya ingin menggarisbawahi bahwa tubuh kita itu sebenarnya merespon apa yang ada di dalam batin kita. Nanti bisa sebaliknya juga Kak, tubuh kita bisa mempengaruhi, yang misalnya nafas itu kan tubuh, itu bisa mempengaruhi batin juga. Jadi mempengaruhi psikis juga. Makanya saya sebut psikosomatis. Psiko dan soma itu saling berhubungan, bukan berhubungan satu arah Kak. Itu dua saling berhubungan. Reversible. Ingat-ingat ya, kalau di tasawuf Indonesia, biopsikologi itu jadi satu. Biologis dan psikologis itu jadi satu. Yang melampaui dua-duanya namanya ruhani. Nah, jadi kalau biologi merinding bisa dipengaruhi oleh psikologis ya. Ya saya kira gitu. Yang terakhir dari username Hamim 12. Assalamualaikum Tat. Pada saat hati ini nggak karuan keruhnya, pas saya buka YouTube muncul podcast jenengan. Apa itu termasuk rezeki dari Jabarut? Ya. Jadi ini mungkin teman-teman ada yang belum melihat podcast kita tentang alam Jabarut ya. Tentang menyerap energi gaib Kak. Kemarin saya sama Mas Fatih kan membahas itu. Jadi rezeki itu ada dua Kak. Ada rezeki dari alam mulek, ada rezeki dari alam Jabarut. Rezeki dari alam mulek itu rezeki yang diduga. Bisa diduga. Ya. Kami bekerja membekam. Saya kalau membekam 2 orang dapatnya sekian rupiah. Itu rezeki yang bisa diduga Kak. Rezeki dari alam Jabarut itu rezeki yang nggak diduga. Kok saya bisa dapat ya? Padahal nggak berusaha gitu, nggak ada ikhtiarnya. Namanya min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang nggak diduga. Nah, jadi kalau ini pertanyaannya, apakah saya kalau buka YouTube, lalu ternyata YouTube-nya kok sesuai dengan hati saya, nggak saya duga-duga ini, apakah dari alam Jabarut?
dari alam jabarut atau tidak, kita ukur tingkat apa ya? Tingkat kesyukuran kita kan. Oh. Jadi, ya Allah, luar biasa ini. Saya kok tiba-tiba dapat pencerahan semacam ini, ya Allah. Padahal saya cari kemana-mana nggak ada, kok tiba-tiba ada di sini. Semakin kamu terkagum-kagum, semakin menandakan bahwa itu dari alam jabarut. Tapi kalau kita ya biasa, itu kan hanya kebetulan aja. Ya sudah, ya berarti nggak dari jabarut kan gitu. Jadi jabarut atau tidak itu sebenarnya satu, dia tidak sengaja. Yang kedua, respon keheranan apa ya? Apa kak namanya? Kalau orang itu kaget tapi seneng gitu loh. Surprise-nya. Nah, kalau kita merasa surprise betul ya Allah Gusti. Saya ini tiba-tiba kok nanti di jalan ketemu orang dia berkata-kata begini ya, saya langsung nyentuh betul di hati saya. Itu jabarut ya. Tapi kalau terus gua orang lewat aja dia mungkin ya hanya ngomong-ngomong biasa. Itu kan hal biasa terjadi ya sudah. Itu berarti ya yang seharusnya jadi jabarut jadi kemulek lagi. Jadi itu semua bisa diukur dalam tanda petik ya. Diukur apakah itu dari jabarut atau dari alam mulek, itu dari tingkat surprise-nya itu. Ya, bahkan sesuatu yang sepertinya kita rencanakan tapi kita surprise betul, itu juga dari jabarut juga sebenarnya. Ya, jadi dari alam jabarutkah atau tidak tergantung kita surprise atau tidak. Surprise selalu menumbuhkan rasa syukur atau tidak gitu. Karena kalau rezeki dari alam jabarut itu akan membawa keberkahan yang luar biasa. Kita menjadi hidup itu merasa al-falah, merasa muflihun, merasa beruntung. Saya ini beruntung betul. Tadi saya duduk-duduk, ya Allah Gusti, terima kasih ya Allah. Nah, itu efeknya dari rezeki dari jabarut kan. Kalau nggak dari jabarut, ya efeknya nggak ada. Efeknya ya biasa saja, ya, gitu. Ya, saya kira itu yang terakhir ya kak ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.